Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rina Ade Utami, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Sumanda, Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Rohansyah, guru kelas 6 SD Negeri Sumanda. Assalamualaikum Pak Rohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak ya. Pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada 4 tuh. Yang pertama, peserta didik mampu membuat kesimpulan dengan benar berdasarkan bacaan yang ada. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat laporan pengamatan dan mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibat dengan benar. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi, Kak? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama, pengetahuannya itu siswa menjelaskan proses terjadi siang dan malam. Kemudian, yang kedua, di area keterampilan itu mereka melakukan percobaan sederhana. Bagaimana proses perputaran bumi dan akibatnya dengan benar. Yang ingin dicapai oleh Bapak adalah bagian pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak ya. Saya ingin mendengarkan Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok kesesuaian dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktivitasan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem. Based learning untuk metode yang mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan video, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian LCD, PowerPoint, dan juga laptop.
Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga di jam berapa Pak? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu jam pertama. Kalau bisa Ibu hadir. Baik, Bapak, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Saya mungkin mendapat gambaran tentang media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media yang akan saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang, Bu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya Pak ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagus. Untuk biar kita makin fokus belajar ini, sebelum kita belajar kita biasakan untuk baca doa. Mari kita sama-sama baca doa dipimpin oleh siapa ketua kelasnya? Ya, tolong dipimpin, ajak mereka berdoa bareng-bareng. Tolong salah satu anak memimpinnya sebagai dirjen untuk maju ke depan. Ayo semuanya berdiri.
absen dulu. Siapa hari ini yang kira-kira tidak hadir? Ya. Ya, terima kasih kita sudah konsentrasi. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira hari ini siapa yang hadir? Hanya seorang? Ya, mari kita doakan dalam hati kita masing-masing. Kita doakan semoga teman kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri pelajaran sebagaimana biasanya. Sebelumnya Pak Rohan mengajak kalian membentuk kesepakatan dulu ya. Sepakat dulu kita ya. Setuju? Setuju. Oke. Dikala Pak Rohan menerangkan, dikala Pak Rohan menjelaskan, dikala Pak Guru menjelaskan, tolong kalian perhatikan tidak ada yang ngobrol. Paham? Paham. Sebab pelajaran pagi hari ini kita akan membahas masalah, tadi kan Bapak lembaran dan Bapak bagikan ya, tentang siang dan malam. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah memperhatikan. Anak-anak, untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menerima pelajaran, marilah kita sama-sama tarik nafas 5 kali, kemudian kita lepaskan perlahan-lahan. Ya, ayo mulai ikutin Bapak. Oke, tadi terasa ya kita segar sehingga kita fungsi otak kita juga termakin konsentrasi ya. Nah, Bapak akan berikan motivasi pada hari ini. Sedikit aja ya. Ya. Motivasinya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Artinya tidak ada manusia yang bodoh. Semuanya akan pintar jika dia punya kemampuan. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan menerangkan tujuan pelajaran kita pagi hari ini. Ya, tujuan kita pelajaran pada pagi hari ini di sini sudah Bapak susun, ya, tujuan pelajaran. Satu, kita tujuannya sebagaimana mengacu kepada teks yang Bapak sudah bagikan. Sudah terima semua? Sudah. Di situ kalian mencari informasi yang penting di dalamnya, ya. Kemudian kalian coba diskusikan dengan kawan-kawan kalian. Setelah cari informasi yang penting, kalian diskusikan. Setelah itu, kalian coba melakukan praktek di sini. Nanti kita praktekkan perputaran bumi itu seperti apa, ya. Nanti. Kemudian selanjutnya kita coba membuat laporan. Itu sudah ada pertanyaan yang Bapak tulis di bawahnya. Siap? Siap. Oke. Mari anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, Pak Rohan akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Satu, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, murid mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan dengan benar. Satu. Yang kedua, dengan berdiskusi, membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, murid mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibat yang ditimbulkan. Anak-anak, tadi Bapak belum memulai, Bapak mau tanya apa yang kalian lihat pada siang hari? Ada matahari. Bagus. Kalau malam hari apa yang kita lihat? Bintang. Oke. Mengapa terjadi siang dan malam? Apa? Ya, bagus, tepuk tangan. Oke, Pak Rohan mau tanya lagi. Yang sebenarnya yang bergerak matahari atau bumi sih? Ya, pintar. Nah, oleh karena itu, tadi teks sudah Bapak bagikan. Telah kalian baca, mungkinnya tadi udah dibaca kan? Sudah. Oke. Sekarang
kalian silahkan Pak Ron akan membacakan langkah-langkah kerjanya dulu sebelum kalian. Satu ya, garis bawahi kata kunci yang ada pada teks bacaan. Yang satu. Yang kedua, catatlah informasi penting yang ada pada teks bacaan. Cari yang pentingnya apa? Setiap paragraf ya. Paragraf ini yang penting mana yang penting. Kemudian buatlah kesimpulan dari teks bacaan tersebut dan bacakan di depan kelas. Paham? Tadi Bapak telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalau nggak salah 4 ya. Dan Bapak juga sudah membagikan teks. Ya. Tujuannya apa? Kalian mencari informasi yang penting dari teks itu. Setelah kalian baca secara teliti, kalian cari yang penting-penting itu apa. Kemudian setelah itu kalian coba diskusikan dengan kawan-kawan kalian. Ya, setelah kalian diskusikan, baru kita meningkat ke berikutnya. Kita coba praktekkan di depan kelas. Satu kelompok dan 3 dia. Siap? Siap. Di situ pertanyaan sudah Bapak siapkan dan tolong kalian isi sesuai apa yang ada di dalam teks. Silakan dikerjakan. Ya, salah satu baca, yang lain ada yang nyatet ya. Ini ya, jangan lupa. Ya, terima kasih Bapak kira sudah selesai kalian mengerjakan. Bapak minta tolong salah satu dari kelompok yang dipilih kalian untuk mengadakan presentasi di depan kelas. Bapak, silakan siapa? Kelompok siapa dulu? Ayo. Kalau begitu Bapak tunjuk aja lah kelompok ini dulu, silakan presentasikan dulu. Ya, bagus, tepuk tangan. Ada kelompok yang lain lagi? Boleh? Satu lagi? Ayo laki-laki, ayo. Masa laki-laki kalangan perempuan, ayo. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya dulu Bapak. Nama saya. Perkenalkan nama saya Aira, mewakili dari kelompok 2. Saya akan membacakan kesimpulan bacaan. 1. Siang hari adalah di mana matahari bersinar dalam menerangi bumi. Sementara malam hari ini adalah waktu di mana matahari tidak bergerak sehingga langit terlihat gelap dan hanya ada cahaya bintang dan bulan. 2. Proses terjadinya siang dan malam ini sering
terdengar istilah matahari terbit dan matahari terbenam. Jika pada terjadinya siang dan malam, tentu saja ada penyebabnya, salah satu rotasi bumi. 4. Meski rotasi bumi Oke anak-anak, agar lebih jelas lagi bagaimana perbedaan waktu atau pengaruh perbedaan waktu siang dan malam, mari kita sama-sama dan kita saksikan video pada pagi hari ini di depan kelas. Silakan perhatikan. Bumi adalah salah satu dari planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Peristiwa rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pada saat rotasi, ada sebagian sisi dari bumi yang menghadap matahari. Sisi inilah yang mengalami waktu siang hari. Dan sebagian sisi lainnya akan membelakangi matahari. Sisi inilah yang mengalami waktu malam. Pada saat siang hari, suasana akan terang. Kita dapat melihat matahari. Suhu udara akan lebih hangat karena pada siang hari kita mendapatkan panas sinar matahari. Pada malam hari, suasana akan menjadi gelap. Suhu udara juga akan menjadi dingin karena kita tidak mendapat panas sinar matahari. Kita tidak dapat melihat matahari, namun kita dapat melihat bulan dan bintang. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk revolusi adalah 365. Mari kita coba lakukan stretching dulu ya. Kalau siang berapa? 2. Kalau pagi? 1. Kalau malam? 3. Oke, laporan mulai ya. Pagi, sore, malam, siang. Oh ya, cukup. Anak, kalian telah melaksanakan tugas kalian, telah mengadakan presentasi, dan kita sudah melihat daripada video. Tugas kalian sekarang adalah membuat laporan, ya, membuat laporan tentang apa yang terjadi siang dan malam. Siap? Nah, Pak Rohan atau Pak Guru menugaskan kalian untuk membuat laporan. Laporannya itu boleh buat karangan singkat, boleh berdasarkan peta pikiran maupun gambar sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya. Paham? Paham. Mari sebelum Pak Rohan tutup, Pak Rohan mau ditanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Adakah bagian yang paling menarik dari pelajaran ini? Hah? Ada ya? Tentunya kita biasanya jarang melihat video, akhirnya kita melihat video. Ada nggak pengetahuan baru? Ada ya? Anak-anak, sebelum Pak Wan tutup, Farhan mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat nantinya. Mari kita sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Tolong ketua kelasnya dipimpin.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rina Ade Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sumanda, Kabupaten Tanggamus. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Rohansa sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Rohan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Rohan dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Ya, alhamdulillah ya, memang karena belum biasa kali ya, jadi agak tegang. Tapi alhamdulillah bisa nyaman kembali, bisa menyesuaikan diri. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti berjalan dengan baik ya Pak ya, walaupun tadi agak tegang kata Bapak tadi ya. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan mana yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Yang jelas pertama kali saya membuat rencana pembelajaran atau RPP, kemudian masuk keduanya ya saya kembangkan masalah pengetahuan dan keterampilan. Itu. Kemudian selanjutnya ya proses berikutnya apa itu saya menjelaskan kepada anak untuk tentang pengetahuan siswa, masalah terjadinya siang dan malam, kemudian kalau area keterampilannya yaitu bagaimana proses perputaran bumi dan akibat apa terjadinya akibat dan apa proses apa perbedaan waktu siang dan malam itu. Oke. Jadi pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Betul. Jadi tadi menurut Bapak pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu sudah berhasil atau belum itu Pak? Ya alhamdulillah lah kalau berjalan dengan lancar. Tapi ya jujur kita manusia biasa pasti masih ada kekurangannya. Insya Allah akan disempurnakan yang akan. Jadi ya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Hanya Bapak ingin lebih diperbaiki lagi gitu Pak ya ke Iya, depannya. Kemudian menurut Bapak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat berlangsungnya pembelajaran tersebut apa saja Pak menurut Bapak? Ya tadi ya hambatannya kekurangannya masih ada lah dari sini. Ya ada kemungkinannya satu kekurangannya itu satu mungkin ini metodenya baru, kedua gurunya metode baru, kedua ya mungkin siswa juga seperti itu sehingga siswanya masih banyak yang pasif dan kurang aktif. Ya kurang aktif, kurang pasif, masih pasif ya Pak ya. Jadi anaknya ini cenderung pasif ya Pak ya. Menurut Bapak kenapa anak tersebut itu cenderung pasif atau anak tersebut tidak mau ikut terlibat dalam diskusi ya Pak ya, diskusi yang terjadi pada pembelajaran yang Bapak lakukan. Menurut Bapak kenapa itu anak-anak cenderung pasif? Ya ada kemungkinan satu ya murid saya jumlahnya banyak. Jadi pembagian kelompoknya kan saya bagi cuma 3. Jadi karena sebab banyak itulah ya mungkin mengandalkan temannya yang bisa atau mengandalkan temannya yang biasa sehingga yang nggak biasa itu akhirnya pasif nggak aktif. Oh gitu ya. Baik. Jadi itu adalah kendalanya ya Pak ya tadi ya cenderung pasif. Nah kemudian apa rencana Bapak kira-kira untuk mengatasi kendala-kendala tersebut untuk kedepannya Pak? Ya rencana saya mungkin saya akan menyusun ulang lah. Pembagian kelompoknya diperbaiki lagi, mungkin jumlah muridnya banyak, mungkin kelompoknya akan saya mungkin biasa 3, saya akan menjadikan 4. Dan juga saya akan memilih nanti siswa yang salah satu dari mereka ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif, sehingga mereka akan saya bagikan tugas masing-masing.
sehingga mereka bekerja samanya betul-betul terkoordinir dengan baik. Jadi itu rencana Bapak ya Pak ya. Ya. Jadi anak-anak itu dibuat kelompoknya heterogen ya Ya. Pak ya. Jadi tidak hanya cenderung anak-anak yang pasif saja dalam kelompok tersebut, akan dibagi lagi kelompoknya gitu ya Pak ya. Ya. Jadi yang tadinya dalam jumlah kelompoknya itu mungkin banyak, satu kelompoknya ini dibagi lagi gitu Pak ya, supaya tidak terlalu banyak dalam satu kelompoknya. Kemudian pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak kan akan melakukan apa yang Bapak rencanakan tadi. Nah, Iya. kira-kira kapan itu Pak Bapak akan melaksanakan perubahan-perubahan yang Bapak rencanakan tadi? Kalau waktunya belum saya tentukan, tapi insya Allah secepatnya. Secepatnya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa secepatnya direalisasikan ya Pak. Insya Allah. Nah, tapi tetap saya mohon dukungannya, mohon sarannya, karena ya Ibu kan tahu saya juga pemula dalam hal ini. Iya. Jadi mohon tetap sarannya, apalah anjurannya, bagaimana sebaiknya. Karena saya juga masih tahu. Walaupun sudah tua. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Itu baik, dipersilakan Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Rina dan Bapak Rohan atas kesempatan yang diberikan terkait tadi saya sudah mendengarkan dialog pasca observasi. Di sini saya juga sudah mengapresiasi kepada Ibu Rina yang telah melakukan rangkaian supervisi akademis berbasis coaching ya. Tentunya sudah ada percakapan pra-observasi dengan Pak Rohan, kemudian Ibu Rina sudah melakukan observasi kelas dari apa yang pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Rohan, kemudian diakhiri dengan tahapan dialog pasca observasi. Dari sini saya melihat keterampilan inti dari coaching itu kan ada 3 ya Bu Rina ya. Ada yang present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pemberian pertanyaan berbobot atau pemberian pertanyaan terbuka. Nah di sini saya melihat bahwa ketiganya sudah mampu Ibu Rina lakukan dengan baik, di mana juga Bapak Rohan sudah menjawabnya dengan santai, tidak dalam tekanan gitu ya. Maksudnya pembelajarnya diskusinya berlangsung dengan sangat baik. Nah di sini mungkin tadi kurang dapat kita lihat ya untuk pembelajaran kedepannya. Tentu ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi juga. Dalam hal coaching ini yang paling berat tentunya adalah pemberian pertanyaan. Karena di situ kita tuh harus dapat menstimulasi si coachee, karena kita bertindak sebagai coach, untuk dapat menemukan ide-ide kreatif dalam mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dan ini tentunya pembelajaran untuk kita semua, mungkin itu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi dalam kemampuan keterampilan inti coachingnya tadi, yaitu di bagian keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Rohan. Di sini mungkin walaupun Pak Rohan itu lebih senior daripada kita, tapi beliau adalah pribadi pembelajar sepanjang hayat, di mana beliau itu tadi mengungkapkan bahwa ingin mendapatkan praktik baik juga dari Bu Rina. Tentunya praktik baik dari Bu Rina ini tentunya hal-hal yang didapatkan Bu Rina selaku guru penggerak, calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak. Tentunya nanti Pak Rohan pun juga dapat berbagi praktik baiknya. Tentunya dari pembelajaran dengan metode tertentu, model pembelajaran tertentu, dengan media tertentu, yang tentunya bisa juga dibagi kepada Bu Rina. Jadi pembagian best practice itu tidak hanya serta-merta hanya dari Bu Rina, tapi juga tentunya kita dapat asupan ilmu juga dari Pak Rohan. Mungkin itu juga saja tanggapan dari saya selaku pengajar praktik. Terima kasih atas kerjasama dari Pak Rohan dan Bu Rina, sehingga harapannya kolaborasi ini tidak hanya berlangsung pada saat pendidikan guru penggerak saja, tetapi juga dapat berlangsung kontinu hingga terjadi sebuah program yang berdampak kepada murid kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu Sri, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini ya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan observasi, pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi.
Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri Wahyuni dan juga kepada Bapak Rohansyah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.